Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat bersyukur diberi kepercayaan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara di ibadah umum hari Minggu. Jujur ini pengalaman pertama bagi saya, jadi mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama diajar oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-8. Udah ketemu semua? Ada di depan juga. Kita baca sama-sama, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, terus sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu terakhir kita sudah banyak belajar dan diajar bagaimana menjadi murid-murid Kristus. Kita sudah belajar bahwa Kristus adalah Raja di atas hati kita. Kristus yang bertahta di hati kita. Kita sudah belajar bagaimana melepaskan segala sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Kita belajar juga hidup menjadi murid yang dipimpin oleh Tuhan. Kita juga sudah belajar mengenal, mendengar, mengikuti suara Sang Gembala. Dan minggu lalu kita baru sama-sama belajar berkata seperti Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kemudian hari ini muncul sebuah pertanyaan. Kalau seseorang sudah hidup, benar-benar hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, gimana sih ciri-cirinya? Bagaimana orang bisa melihat kalau orang itu tuh hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan? Apakah cukup dengan rajin beribadah? Rajin datang setiap minggu, hari Rabu datang komsel, rajin melayani juga. Apakah dengan aktif melayani itu adalah bukti bahwa seseorang benar-benar hidup dipimpin Tuhan? Tapi hari ini Yesus kasih jawaban melalui ayat yang baru saja kita baca, bahwa ia akan berbuah banyak. Artinya ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan diukur dari seberapa sibuk kita melayani. Terima kasih. Jangan malu-malu, Pris. Ukuran kedewasaan kita, ukuran kedewasaan rohani murid-murid Tuhan tidak diukur dari seberapa sibuk kita melayani. Mungkin jadwal pelayanan kita padat. Sebulan bisa WL 2 kali, ya kan? Sebulan bisa singer 3 kali. Tapi bukan itu ukuran kedewasaan rohani seseorang, melainkan dari seberapa nyata karakter Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Untuk memahami konteks dari seluruh ayat ini, kita harus tahu pengajaran Yesus dalam ayat yang baru saja kita baca ini konteksnya seperti apa. Yohanes 15 ini merupakan bagian pengajaran terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Pengajaran ini terjadi bersamaan dengan perjamuan terakhir, kira-kira di malam yang sama. Beberapa jam sebelum ke Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, lalu disalibkan keesokan harinya. Artinya ini adalah pengajaran terakhir, ibaratnya adalah bekal sebelum
Yesus meninggalkan murid-murid secara fisik. Sebentar lagi Yesus tahu bahwa ia sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Udah nggak hadir bersama-sama lagi. Oleh karena itu Yesus meninggalkan satu pengajaran yang paling penting. Salah satu pengajaran yang paling penting yang merupakan inti dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Yakni, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Karena Yesus tahu pelayanan tanpa hubungan akan menjadi kosong. Aktivitas-aktivitas tanpa kehidupan hanya menghasilkan kelelahan. Kita akan capek sendiri tanpa ada esensinya. Kalau kata anak muda tuh ibaratnya seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kosong, gak ada hasilnya. Kalau kita sibuk melayani, kalau kita sibuk beribadah, tapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam Dia dan Dia tidak tinggal di dalam kita. Ini pengajaran yang Tuhan Yesus tinggalkan sebelum ia disalibkan, sebelum ia meninggalkan murid-murid secara fisik. Yesus tidak mengajarkan cara membangun organisasi. Yesus tidak meninggalkan dogma-dogma politik. Tapi Yesus meninggalkan pengajaran inti dari seluruh kehidupan kekristenan kita, yaitu hidup di dalam Dia dan berbuah. Hari ini kita mau sama-sama belajar beberapa hal dari pengajaran Kristus di Yohanes 15 ini. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus adalah sumber kehidupan. Ayat yang pertama langsung dibuka dengan pernyataan yang tegas. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kata benar di sini di kitab aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, katanya adalah aletinos. Benar di sini bukan sekedar lawan dari bohong. Bukan sekedar lawan dari salah. Salah benar, bohong benar, bukan. Melainkan lawan dari bayangan atau salinan, atau kita mengenal dalam bahasa Indonesia otentik. Jadi Yesus berkata di ayat ini bahwa akulah pokok anggur yang otentik, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa demikian? Sepanjang perjanjian lama, bangsa Israel berulang kali disebut sebagai pokok anggur Allah. Tapi pokok anggur yang ini, bangsa Israel ini selalu gagal, dalam tanda kutip, menghasilkan buah asam, bahkan dibiarkan liar dan terbengkalai. Kita baca sama-sama di kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 21 untuk memahami konteks ini. Yeremia 2 ayat 21. Salah seorang boleh baca? Yeremia 2 ayat yang 21. Salah seorang boleh baca? Berdiri. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang tumbuh benih, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya, ini perikopnya kalau kita tarik ke atas adalah perikopnya judulnya Israel murtad kepada Tuhan. Jadi sepanjang perjanjian lama Israel ini disebut sebagai pokok anggurnya Allah, bangsa pilihan Tuhan. Tapi pokok anggur yang ini selalu gagal menghasilkan buah yang manis. Bahkan selalu menghasilkan buah yang asam. Biarkan liar, akhirnya dibiarkan liar dan terbengkalai dari kitab yang ada ayat yang baru kita baca di Yeremia pasal yang kedua tadi. Artinya ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ia sedang menyatakan dirinya sebagai penggenapan dari gambaran yang sudah lama dan gagal itu. Yesus menegaskan bahwa dia bukan pokok anggur versi lain yang mungkin juga akan mengecewakan. Tapi dia adalah pokok anggur yang nyata, yang asli, yang otentik. Bukan pokok anggur yang salinan seperti bangsa Israel. Artinya Yesus menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya sumber kehidupan rohani yang sejati, yang tidak akan pernah gagal. Kemudian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kata pengusaha di sini dalam bahasa Yunani teksnya adalah georgos. Secara harfiah berarti petani atau pekebun. Ini menggambarkan bahwa Bapa tidak sekedar memiliki kebun kemudian memantau dari kejauhan. Bapa tidak bertindak seperti juragan yang cuma terima laporan terus ngelihat kebun anggurnya berbuah oke gitu. Tapi enggak. Ini adalah Bapa yang turun tangan langsung dalam setiap prosesnya. Dari
menguruk tanahnya, dari menanam, memilih, menempatkan setiap ranting di tempat yang tepat, menyiram, mengawasi, memberikan apa yang dibutuhkan, memupuk, bahkan sampai berbuah. Setiap detail perubahan musim, Bapak turut terlibat. Ini punya dua implikasi penting. Pertama, ini memberi kita rasa aman, memberi kita jaminan bahwa kita tidak sendirian mengelola kehidupan kita, mengelola kehidupan rohani kita. Sebab Bapak sendiri yang terlibat penuh setiap hari, bahkan pada bagian-bagian yang mungkin tidak kita sadari. Seperti inilah gambaran kehidupan kita di tangan Bapak. Bapak turut terlibat langsung dalam proses pertumbuhan kita, dalam setiap proses pertumbuhan rohani kita. Kemudian yang kedua, ini menuntut kerendahan hati kita. Karena yang mengusahakan dari awal sampai akhir adalah Bapa. Bapa yang terlibat dari awal sampai akhir. Artinya bukan kita yang punya agenda di sini. Kehidupan rohani kita bukan agenda kita pribadi. Bukan untuk kepentingan kita pribadi. Bukan untuk popularitas kita pribadi. Tapi Bapa yang berhak untuk menentukan bagaimana proses itu berjalan, termasuk kapan dan bagaimana Ia memangkas sampai kita berbuah. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima, di ayat yang keempat, Yesus memberikan sebuah undangan. Ya, ini tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam kitab yang kita baca, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda seru. Artinya ini bukan perintah. Ini bukan seperti komando, tapi ini adalah undangan. Undangan untuk siapa? Untuk kita semua. Orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin pelayanan, bahkan orang-orang yang ke gereja cuma setahun sekali. Ini adalah undangan bagi kita semua. Tuhan mengundang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahkan kata tinggal di dalam perikop yang kita baca, ini diulang sebanyak 7 kali. Jadi ada penekanan Tuhan di dalam ayat yang kita baca bahwa tinggallah di dalam aku. Ini benar-benar urgent gitu. Tinggallah di dalam aku. Ini adalah undangan dan Yesus berkali-kali mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Tinggal ini tidak sama dengan mampir ya. Yang namanya tinggal itu tetap tinggal, tidak berpindah, tidak bergeser, tidak berpindah-pindah, tapi jauh. Ini kata ini jauh lebih berbeda dari sekadar mengunjungi atau singgah sebentar. Tinggal berarti hubungan yang terus-menerus, bukan kunjungan sesekali di hari Minggu, bukan kunjungan sesekali di hari Rabu, bukan kunjungan sesekali di hari Sabtu. Apalagi nanti sebulan sekali doang ya kita ibadahnya ya. Pemuda dan keluarga muda, minggu depan mulai ada komselnya. Karena saya resah melihat gak ada ibadah untuk pemuda dan keluarga muda. Semua bilang sibuk. Oke, saya juga sibuk. Tapi kita coba luangkan waktu sebulan sekali aja untuk ketemu. Tapi bukan berarti ibadah kita cuma sebulan sekali. Kita tetap harus tinggal di dalam Tuhan selama 24 jam terus-menerus. Bukan cuma sesekali datang. Hidup kita seperti ranting yang melekat pada pokok selama 24 jam sehari tanpa jeda. Hidup rohani bergantung sepenuhnya pada kelekatan yang konstan dengan Kristus. Bukan pertemuan rohani yang hanya sesekali minggu. Bahkan gak setiap minggu kita beribadah. Bukan sekedar pertemuan rohani sesekali lalu dilupakan. Ranting tidak dapat hidup sendiri. Coba aja Bapak Ibu potong salah satu ranting. Kalau ada pohon, salah satu rantingnya potong terus dibiarkan seharian, apa yang akan terjadi? Dia akan layu, dia akan mati. Seperti itu hidup kita kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Badannya sehat, bugar, fisiknya kuat, tapi rohaninya mati. Rohnya mati. Hidup hanya sekedar hidup, nunggu mati, kasarnya gitu. Ranting juga tidak menghasilkan buah dengan bekerja lebih keras. Gak bisa. Ranting dipotong terus ditanam terus dia berbuah. Mungkin ya? Apa? Cangkok ya? Dicangkok ya namanya. Tapi kehidupan kita dia seperti itu. Ranting hanya harus melekat pada pokoknya. Ranting hanya harus melekat sama
pohonnya terus-menerus untuk mendapatkan nutrisi dari akar, kemudian dia bisa berbuah dengan lebat. Begitu pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekuatan kita tidak berasal dari kemampuan kita sendiri. Sekeras apapun kita berusaha, sepintar apapun kita belajar, sejauh apapun kita belajar, lama kita belajar, kita meningkatkan kerja keras kita, tapi kita nggak bisa berbuah kalau kita tidak melempel pada pokoknya. Kekuatan kita tidak berasal dari kemampuan kita, tapi dari hubungan kita pribadi dengan Kristus. Ayat yang kelima juga mengatakan secara tegas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan seperti kayak kalau di luar aku kamu gak bisa berbuat A, B, C. Artinya kita bukan sedikit yang tidak bisa kita perbuat ketika kita tidak hidup di dalam Kristus, tapi tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Seperti tadi saya bilang, fisiknya kuat, kerjaannya bagus, mungkin diberkati juga secara materi, tapi rohaninya mati. Artinya yang ia kerjakan sama sekali tidak bernilai kekal, tidak memiliki nilai dalam kekekalan. Semuanya kosong di mata Tuhan karena dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang konstan dengan Tuhan. Nah, Yesus sendiri yang bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa hari lalu saya sama istri saya diskusi gitu, bukan diskusi, lebih ke ngomongin orang. Lebih ke ngomongin orang gitu. Kita sampai pada satu pertanyaan, kalau kok bisa ya orang sejahat itu dibuat berhasil terus pekerjaannya, dibuat banyak gajinya gitu. Kita lagi ngomongin seseorang. Lah, berarti itu artinya berkat secara materi nggak ada hubungannya dengan perkenalan Tuhan kan. Kita tahu dia tuh seorang ini nih hidupnya sangat berantakan. Bahkan kalau boleh kita bilang bejat nih orang gitu. Luar biasa bejat sekali gitu. Segala perbuatan buruk dia lakukan. Tapi kok kayaknya diberkati terus. Berhasil terus pekerjaannya. Banyak uangnya gitu. Berarti kita sampai pada kesimpulan bahwa materi atau berkat-berkat secara lahiriah mungkin gak ada hubungannya dengan perkenanan Tuhan. Orang bisa hidup dengan sehat, orang bisa bekerja dengan baik, bisa punya karir yang bagus, tapi rohaninya mati. Seperti itu kira-kira. Dengan kata lain, segala usaha, program, aktivitas rohani, pekerjaan kita, kalau terlepas dari kedekatan sejati dengan Kristus, betapapun mengesankannya di mata manusia, pada akhirnya sia-sia di mata kekekalan, kosong, gak ada artinya. Kita tentu mengenal cerita tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus mendengarkannya, sedangkan Marta sibuk melayani, bolak-balik, mundar-mandir. Marhobas kayaknya si Marta ini. Keluar masuk, mundar-mandir. Tapi Yesus bilang, kamu tuh terlalu menyibukkan dirimu sama hal-hal yang kamu tidak mengerti gitu. Maria sudah menerima bagiannya. Dia duduk dan mendengar. Sedangkan kamu sibuk mondar-mandir, gak mendengar gitu. Hubungan berkat Tuhan lahir dari hubungan yang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang konstan dengan Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah saya sibuk melayani. Bisa, saya bisa jadwalin, saya kan buat jadwal pelayanan di sini. Saya bisa jadwalin tante setiap minggu WL, bisa. Contohnya, saya bisa perbanyak jadwal pelayanan Bapak Ibu Saudara gitu. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah apakah saya masih tinggal dekat dengan Kristus setiap hari? Itu pertanyaan yang sejatinya ada di dalam hati kita. Yang kedua, buah adalah bukti kehidupan. Tadi yang pertama, tinggal di dalam Kristus adalah sumber kehidupan. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah buah adalah bukti kehidupan. Ayat yang ke-8 di Yohanes pasal 15 ini boleh ditampilkan lagi. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8, 1, 2, 3.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Ini adalah finishnya gitu, garis finishnya tuh ini. End game-nya tuh ini. Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita berbuah banyak, Bapa yang dipermuliakan. Dan ketika Bapa dipermuliakan, kita sudah benar-benar terbukti sebagai murid Kristus yang asli, bukan kaleng-kaleng. Buah yang banyak, sekali lagi, bukan aktivitas yang banyak, adalah bukti keaslian sebagai murid Kristus, dan cara hidup kita tentu memuliakan Bapa. Orang yang hidupnya berbuah sudah pasti hidupnya memuliakan Bapa. Gak ada orang berbuah terus tapi sombong gitu. Orang berbuah tapi sombong. Jadi bukan Bapa yang dipermuliakan, tapi dia mencari popularitas pribadi. Gak mungkin. Menariknya, kemuliaan Bapa di sini tidak dikaitkan dengan mujizat yang besar, tidak dikaitkan dengan jumlah jemaat atau pencapaian pelayanan ya. Saya kadang bertanya-tanya ketika ada, kalau di kota-kota besar itu ada namanya mega church, gereja raksasa. Terus ketika gembalanya menyampaikan firman, dia punya visi. Saya punya visi 10.000 cabang gereja, 1 juta jemaat misalnya. Tapi kalau main banyak-banyakan gitu ya mungkin dia bisa ya, karena dia punya modal yang besar. Tapi Alkitab sendiri bilang bukan itu yang dicari, bukan itu yang Tuhan minta. Tapi bagaimana kita bisa memuridkan orang-orang, bagaimana orang-orang bisa berbuah, bisa memuliakan Bapa, bahkan bisa hidup sebagai murid Tuhan yang asli. Tidak ada kaitannya dengan mujizat, jumlah jemaat, pencapaian pelayanan, tapi dengan buah. Kita harus berbuah, bukan sekadar berubah. Kacamata dunia memandang perubahan lahiriah, ya. Kadang kalau kita nggak ketemu teman lama gitu, kalau kita nggak ketemu teman lama, sebelum ketemu, wih, berubah ya kamu sekarang gitu. Berubah ya kamu sekarang. Berubah dalam hal apa? Mungkin kita dilihat lebih besar badannya gitu. Lebih besar badannya, terus karirnya lebih mantap gitu, karirnya lebih keren gitu, rumahnya lebih besar, mungkin kendaraannya lebih bagus. Berubah ya kamu sekarang gitu. Kacamata dunia memandang perubahan lahiriah ini. Nah, mentor saya di tempat kerja itu selalu bilang, ini cerita dia. Aku tuh senang kalau ngelihat anak-anak buahku tuh berubah, dalam tanda kutip, ada perubahan dalam dirinya. Dia mungkin bisa pakai pakaian yang lebih bagus. Dia mungkin bisa ganti handphone dengan yang lebih bagus gitu. Bisa ganti laptop, bahkan bisa ganti kendaraan, bahkan bisa beli rumah gitu. Dia senang. Aku senang kalau ngelihat anak-anak buahku tuh asetnya bertambah, dalam tanda kutip. Berubah dalam penampilan. Karena itu artinya kamu kerja sama saya tuh ada ininya, ada hasilnya gitu. Dan kan ada orang yang udah bertahun-tahun kerja sama saya, hidupnya gitu-gitu aja. Dia bilang seperti itu. Sekilas ini kelihatan bagus ya, tapi bukan ini yang Tuhan minta gitu. Karena memang hidup di Jakarta seperti itu. Kita tuh dilihat dari apa yang kita pegang, kita lihat dari apa yang kita pakai, dari atas sampai bawah kita lihatin. Kalau kita dilihat nggak gemerlap gitu, kita dipandang remeh. Seperti itu kira-kira di Jakarta. Tapi Alkitab hari ini berbicara bukan perubahan seperti itu yang Tuhan mau. Bukan perubahan lahiriah. Sayangnya banyak orang Kristen yang tersesat di sini, terbawa arus dunia. Mereka sibuk mengejar harta, mengejar tahta, mengejar jabatan, pencapaian, prestasi, bahkan sibuk kejar jadwal pelayanan setiap hari gitu. Banyak pelayanannya, tapi nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen tersesat di sini, tapi mereka lupa bahwa Alkitab menunjukkan buah pertama yang Tuhan cari adalah perubahan hidup. Bagi kita sebagai orang percaya, ada hal yang jauh lebih penting daripada hal-hal lahiriah tadi, hal-hal duniawi tadi. Yaitu orang yang tinggal di dalam Kristus pasti akan terus menghasilkan karakter Kristus. Pasti akan terus berbuah. Nah, buah apa sih yang dimaksud di sini? Apa sih buahnya gitu? Buahnya tuh seperti apa sih kalau orang hidup di dalam Tuhan? Kalau
Tuhan tinggal di dalam dia, kita mengenal buah roh. Ada berapa buah roh? Hah? Ada berapa buah roh? Biar gak salah kita baca sama-sama aja. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Udah ketemu semua? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada berapa tadi buah roh? Baca di ayat 22, tetapi buah roh. Paulus menulis buah roh. Satu. Bukan buah-buah roh. Artinya, kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla bla, sampai penguasaan diri ini bukan satu buah yang terpisah, bukan buah yang terpisah-pisah. Ini adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya, orang yang hidup di dalam Kristus dan berbuah harus memiliki 9 buah ini, satu buah ini dengan 9 rasa. Saya sebutnya satu buah dengan 9 rasa. Ini adalah tanda nyata seseorang itu hidup di dalam Kristus dan berbuah, yakni dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Gak bisa kita kayak meja prasmanan gitu, kita kayaknya saya gak mau sabar deh gitu. Kayaknya saya gak mau sabar deh, saya gak ambil sabar gitu. Kayaknya saya gak mau lemah lembut deh, saya maunya ngegas gitu mungkin. Gak bisa, ini tuh harus jadi satu kesatuan buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Ya kasihnya, ya sukacitanya, damai sejahteranya. Tapi ini kayaknya terlalu ini ya, terlalu luar biasa gitu kayaknya kalau ada orang yang punya kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla sampai penguasaan diri. Oleh sebab itu kita nggak bisa berbuah sendiri. Kita hanya bisa berbuah, kita hanya bisa memiliki poin-poin buah roh ini ketika kita hidup di dalam Kristus. Ketika hidup kita dipimpin oleh rohnya. Gak bisa kita mengusahakan ini sendiri. Gak bisa. Natur kita nih gak mungkin sabar. Kita pengennya cepat gitu. Gak sabaran. Natur kita nih bukan orang yang lemah lembut. Mungkin ada beberapa kita yang suka marah-marah. Yang sukanya ngegas-ngegas gitu. Seperti itu kira-kira. Ini adalah bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Kristus. Contoh nyata dari cerita Alkitab yang bisa kita ambil teladannya adalah dari seorang tokoh bernama Zakius. Zakius ini digambarkan oleh Alkitab sebagai pemungut cukai. Bahkan dia suka ngelebih-lebihin pajak orang gitu. Artinya culas lah orang ini gitu. Nggak jujur secara keuangan. Tapi setelah bertemu Yesus, ia nggak hanya berkata bahwa ia percaya. Nggak. Oh, udah ketemu Yesus. Oke, saya percaya. Nggak seperti kita yang setiap minggu sebelum mendengar firman Tuhan, kita ngomong, aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Setiap minggu kita. Zakius nggak seperti itu. Hidupnya berubah. Ia mengembalikan apa yang telah diambilnya. Bahkan dia memberi kepada orang miskin. Yang pernah dia rampas haknya, dia kembalikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Artinya ada perubahan nyata ketika seseorang sudah bertemu dengan Yesus. Buah terlihat melalui perubahan karakter dan tindakan kita setelahnya. Ilustrasi yang lain. Pohon mangga tidak perlu memasang papan bertuliskan, saya pohon mangga. Ibu, di situ ada pohon jambu, nggak ada tulisannya saya pohon jambu. Kita tahu dari buahnya, oh dia berbuah jambu, berarti itu pohon jambu. Ini berbuah mangga, berarti ini pohon mangga gitu. Demikian kita juga sebagai orang Kristen. Kita bisa dikenali karena buah kita. Oh, dia sabar. Oh, dia lemah lembut. Oh, dia penuh kasih. Ini orang Kristen nih pasti nih gitu. Gak kayak ini ya, kalau duniawi tuh ngomongnya mukamu Kristen banget gitu. Maksudnya gimana gitu, mukamu mungkin ya, mukamu kotak gitu, mukamu Kristen banget gitu ya. Orang bisa dikenali dari mukanya gitu.
Saya punya seorang teman yang mukanya tuh Kristen banget gitu, tapi ternyata dia bukan orang Kristen. Gitu lah. Aku pikir kamu orang Kristen loh, mukamu Kristen banget gitu. Enggak seperti itu. Kita dikenali tidak dari hal seperti itu. Kita dikenali dari buahnya, dari kasih, sukacita, dan sampai penguasaan diri tadi. Demikian pula dunia mengenal murid Kristus dari buah hidupnya. Mari kita merenungkan ini pribadi lepas pribadi. Apakah saya sabar? Apakah saya lebih sabar dari dahulu? Apakah saya sekarang lebih mudah mengampuni? Atau apakah kasih saya kepada Tuhan, kasih saya kepada sesama semakin bertumbuh, semakin bertambah? Kalau tidak ada perubahan dalam diri kita, tahun demi tahun, kita yang sudah Kristen dari lahir tapi nggak ada perubahan, mungkin kita masih sibuk dengan aktivitas, kita masih sibuk dengan pelayanan, kita masih sibuk dengan hal-hal lahiriah, kita masih sibuk dengan pengetahuan, tapi kita tidak sungguh-sungguh hidup tinggal di dalam Kristus. Itu bahasa Inggrisnya samimawon. Sama aja dari tahun ke tahun gitu aja. Dari merintis, kemudian diberkati, kemudian mengalami masalah, sampai diberkati lagi, gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya. Tapi nggak ada itu di sini. Itu di gereja lain mungkin. Kalau jemaat di sini bertumbuh dan bertambah luar biasa. Ini yang harus kita renungkan sama-sama. Ini harus kita pertanyakan ke dalam hati kita. Apakah sekian lama kita kenal Tuhan, kita sudah tinggal di dalam Dia, dan perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, pemangkasan adalah pendisiplinan yang mendatangkan banyak buah. Di Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, boleh ditampilkan lagi. Ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua dan ketiga, kita baca sama-sama. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dalam ayat ini Yesus berkata setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Namanya dipangkas pasti sakit ya. Dibersihkan, dipangkas, sakit mungkin rasanya bagi kita. Tapi tujuannya bukan untuk menghukum. Tujuannya bukan karena si petani, bukan karena Bapa benci kepada kita sebagai rantingnya. Tapi tujuannya supaya kita lebih banyak berbuah. Pendisiplinan Tuhan kadang datang dalam bentuk pemangkasan, pembersihan. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa tujuannya bukan untuk mencelakakan kita. Tujuannya bukan karena Tuhan benci kepada kita, tapi untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Kadang Tuhan mengizinkan kesulitan datang dalam kehidupan kita. Kadang sepertinya Tuhan menutup pintu, kita sudah berdoa siang malam tapi nggak ada jawaban. Kadang Tuhan mungkin mengoreksi kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui teman kita, melalui keluarga kita. Kadang mungkin juga Tuhan sepertinya memenjarakan kita gitu. Seperti kita tuh ada di dalam penjara. Waktu istri saya dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu, saya rasa benar-benar seperti di penjara gitu. Benar, saya waktu Bapak bilang kamu seperti di penjara, ya kita seperti di penjara. Pagi, siang, malam kita berdoa, tapi jawaban Tuhan gak datang. Diperiksa hari-hari, belum ada perbaikan. Sudah hampir diperbolehkan pulang, kemudian diperiksa lagi, ternyata masih ada masalah lagi. Bahkan sampai harus pindah ke rumah sakit yang lebih jauh gitu. Kayak apa sih yang Tuhan mau gitu. Waktu itu saya bertanya-tanya gitu. Kenapa kami seperti di penjara gini gitu. Tapi hari ini kami sadar bahwa semua itu bukan karena Tuhan berhenti mengasihi kita. Justru karena Dia sedang membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau Tante Mada bilang waktu itu, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya pada kami. Seperti itu kira-kira ketika kita
sedang dipangkas, sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan adalah alat pembersihan itu sendiri. Firman Tuhan yang kita baca ini bukan sekedar buku, bukan sekedar informasi, tetapi firman yang berkuasa untuk memangkas sikap, memangkas kebiasaan lama kita, mengikis hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, mengikis kedagingan yang masih ada dalam diri kita. Maka ada pujiannya kan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kira-kira seperti itu. Firman Tuhan adalah alat yang Tuhan gunakan untuk pembersihan itu sendiri. Oleh sebab itu setiap firman yang disampaikan di ibadah-ibadah, mungkin kita dengar melalui media sosial, mungkin kita dengar dari sumber-sumber lain, dari renungan harian biasa di-share di grup, itu semua adalah alat Tuhan untuk membersihkan kehidupan kita, untuk membersihkan ranting-ranting ini supaya kita terus berbuah lebih banyak lagi. Ini ada hubungan erat antara ayat 2 dan ayat 3 tadi. Di proses pemangkasan yang disebutkan di ayat kedua, dikerjakan Allah melalui firman yang kita dengar, yang kita baca dan kita renungkan. Tanpa firman Tuhan yang bekerja aktif dan dibiarkan menegur hati kita, tidak ada pertumbuhan sejati, hanya perubahan permukaan yang cepat memudar. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita lagi scroll di sosmed, terus tiba-tiba ada muncul potongan khotbah, jangan di skip. Biarkan dia menegur hati kita. Walaupun mungkin kedengaran tidak relevan saat itu, tapi ketika kita simpan itu dalam hati, suatu saat ketika kita mengalami pembersihan oleh Tuhan, ketika Tuhan mendisiplinkan kita, kita tahu bahwa semua ini adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kemuliaan nama Tuhan pada akhirnya, agar kita berbuah lebih banyak dan kita jadi murid-murid yang sejati. Contoh pemangkasan pendisiplinan yang terjadi seperti kita baca dalam ceritanya Yusuf. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia harus mengalami perbudakan, dia difitnah orang, bahkan sampai di penjara. Ini kalau kita baca kisah Yusuf di Perjanjian Lama, bisa ya orang seapas ini gitu kalau ininya. Kalau kita baca gitu, dia ditolak saudara-saudara, dibuang, dijual, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Tapi semua proses itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter dan mempersiapkan menjadi pemimpin Mesir pada akhirnya. Jadi mari dalam setiap pemangkasan, dalam setiap pembersihan yang sedang Tuhan lakukan, jangan selalu bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan mengapa ini terjadi pada saya? Salah saya apa? Jangan. Tapi belajarlah bertanya, Tuhan, karakter apa yang sedang Kau bentuk melalui proses-proses ini? Apa yang Tuhan mau saya ubah? Apa yang Tuhan mau bentuk saya dalam hal apa? Sehingga saya harus mengalami proses-proses ini. Jadi setiap proses yang kita alami tentu untuk agar kita berbuah lebih banyak. Selama beberapa minggu ini kita belajar menjadi murid Kristus. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa tujuan akhirnya bukan sekedar mengetahui firman, bukan sekedar rajin beribadah, bukan sekedar aktif melayani, tapi tujuan akhirnya adalah hidup yang berubah dan berbuah. Karena orang yang tinggal di dalam Kristus dan Yesus tinggal di dalam kita, gak mungkin hidupnya tetap sama dari tahun ke tahun. Sudah pasti ada buah-buah roh tadi, ada buah roh tadi di dalam kehidupannya. Ada kasihnya yang bertambah, ada sukacitanya yang terpampang jelas di wajahnya, selalu tersenyum. Gak ada orang sukacita datang muka ditekuk gitu, gak. Semakin setia, damai sejahteranya tidak bergantung pada situasi, sabar, gak ngegas, bahkan sampai bisa menguasai diri dalam segala situasi. Itu bukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Itu bukan buah yang bisa kita dapatkan oleh usaha kita, tapi hanya bisa kita peroleh ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bukan aktivitas yang semakin banyak, tapi karakter yang semakin menyerupai Kristus. Itu adalah tujuan akhir dari pengajaran Tuhan. Mari merenungkan dengan jujur di hadapan Tuhan.
Apakah saya masih melekat kepada Kristus setiap hari? Apakah karakter Kristus semakin nyata dalam hidup saya? Dan pertanyaan pamungkas, kalau orang lain melihat hidup saya, buah apa yang mereka lihat? Kalau orang lain melihat hidup saya, kalau orang lain melihat kehidupan keluarga saya, kalau orang lain melihat keseharian saya, kira-kira buah apa yang mereka lihat? Manis atau asam? Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar menjadi orang Kristen yang aktif, tapi untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh berbuah. Buah yang tidak lahir dari usaha, buah yang tidak lahir dari paksaan kita sendiri, buah yang tidak lahir dari ketika kita memacu diri kita, tapi buah yang lahir dari hidup yang tinggal di dalam Kristus. Karena itu pertanyaannya bukan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Saya majelis, saya gembala, saya WL, saya singer, sudah melayani bertahun-tahun. Bukan itu. Tapi seberapa nyata Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam diri kita, sudah berapa banyak kita berubah dan berbuah karena kita hidup di dalam Kristus. Sebab ketika kita benar-benar melekat kepadanya, dunia tidak lagi melihat siapa kita. Dunia melihat siapa Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi mari kita membawa pulang satu pertanyaan ini. Apakah hidupku berubah? Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Dia kita pasti berbuah. Tuhan Yesus memberkati.